apakah bisnis owner sudah bisa memastikan apa bisnisnya laba atau rugi? Nah, ternyata bulan depannya bangkrut karena tidak punya laporan keuangan. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Saat ini saya sedang mengadakan workshop pengelolaan keuangan bisnis atau Business Finance Mastery bersama dengan Develop.id juga. Saya kasih rahasianya ya teman-teman, kenapa sebuah perusahaan itu yang kelihatannya untung tapi ternyata uangnya nggak ada. Yang awalnya bisnisnya berjalan seperti biasanya tapi paginya bangkrut. Itu kenapa ya kira-kira teman-teman? Mari kita bahas dengan runtut ya. Mulai dari apa itu laporan keuangan dan manfaatnya, jenisnya apa saja, dan alasan kenapa bisnis perlu laporan keuangan. Pertama, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kasnya ya teman-teman. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki periode akhir. Karena standar laporan keuangan dalam satu periode akuntansi adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Hal ini juga sama dengan periode pajak ya teman-teman. Dengan teman-teman mengikuti aturan ini juga akan mempermudah teman-teman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan apa saja ya teman-teman? Ada yang tahu? Jenis laporan keuangan ini ada 5 ya teman-teman. Pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah laporan keuangan yang berisikan adanya jumlah harta, utang, dan modal ya teman-teman. Tujuan laporan posisi keuangan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kondisi finansial dari suatu perusahaan. Pada laporan ini teman-teman bisa melihat berapa sih kas yang dimiliki bisnis, punya utang berapa, apakah ada piutangnya juga pada para konsumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisikan informasi tentang hasil usaha dari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini nantinya akan menggambarkan berapa jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan tersebut memperoleh laba atau rugi. Pada jenis laporan keuangan ini, jumlah pendapatan dan biaya akan terdapat selisih ketika dikurangkan. Nah, selisih itulah yang disebut sebagai laba atau rugi. Apabila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, maka perusahaan dianggap tengah dalam kondisi laba alias untung. Namun jika jumlahnya pendapatan justru lebih kecil dari jumlah biaya, maka perusahaan tengah dalam kondisi yang rugi. Laporan ini kan yang biasanya dibuat sama teman-teman juga. Tapi sayangnya banyak yang salah persepsi karena taunya usahanya laba tapi ternyata uangnya nggak ada. Ketika laporan perubahan modal, jenis laporan ini berisikan jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada periode saat ini. Berhubung dalam 1 tahun periode, pasti suatu perusahaan akan mengalami penambahan maupun pengurangan modal. Maka laporan ini juga akan berisikan adanya penjelasan dari perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Laporan ini biasanya juga akan berubah beriringan dengan adanya laba pada laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan keempat adalah laporan arus kas. Ini juga nih yang biasanya banyak dibuat oleh teman-teman, tapi mirip-mirip ya, yaitu pencatatan keluar masuknya uang atau kas. Nah, kalau arus kas ini bedanya ada pengelompokan tertentu. Pada jenis laporan keuangan ini menunjukkan adanya arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi di perusahaan. Arus kas masuk dapat berupa pendapatan atau pinjaman yang dilakukan dari pihak lain. Sementara arus kas keluar dapat berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk juga pembayaran biaya operasional perusahaan. Laporan arus kas ini disusun untuk periode tertentu. Laporan arus kas ini ada aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Fungsi utama dari jenis laporan keuangan ini adalah sebagai alat verifikasi untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kas. Selain itu, laporan arus kas ini juga dapat dimanfaatkan untuk menilai logis
tidaknya hubungan saldo kas di laporan posisi keuangan dengan posisi laba rugi di laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Pada jenis laporan keuangan ini berisikan informasi mengenai penjelasan yang sekiranya dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, akan jelas sebab akibatnya. Tujuan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini adalah supaya penggunanya dapat memahami data yang disajikan secara jelas. Selanjutnya, apa sih alasan kenapa bisnis perlu laporan keuangan? Pasti jawabannya dari teman-teman ketika saya tanya terkait alasan adanya laporan keuangan itu adalah untuk mengetahui tingkat laba rugi ya teman-teman. Terbersit tidak kalau laporan keuangan ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Pertama, memantau perkembangan bisnis. Dalam hal ini teman-teman bisa memantau bisnis melalui laporan keuangan. Salah satunya adalah bisa mengetahui apakah bisnismu mendapatkan keuntungan maupun kerugian dalam jangka waktu tertentu. Teman-teman juga bisa memantau berapa banyak modal yang sudah teman-teman tanam dan berapa banyak modal yang sudah dikeluarkan. Laporan keuangan memiliki beberapa jenis dan memiliki fungsi masing-masing, seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan ini tidak hanya bisa mencatat keuangan saja, tapi juga bisa menentukan strategi bisnis ke depannya. Kedua, bisa untuk mengontrol biaya. Dalam sebuah bisnis, ada banyak sekali biaya yang mungkin saja dikeluarkan. Dengan melakukan pencatatan melalui laporan keuangan tentunya akan memudahkan dalam mengontrol biaya secara akurat sampai menghitung laba dan rugi bisnisnya. Ini bisa dilihat pada laporan laba rugi dan arus kas ya teman-teman, aliran keuangan teman-teman untuk biaya administrasi atau tiba-tiba ada pembelian besar dalam usaha dan lain sebagainya. Yang ketiga, alat untuk mengambil keputusan. Misalnya jika perusahaan untung, maka teman-teman akan membuat sebuah strategi apa yang bisa meningkatkan keuntungan maupun strategi apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka teman-teman akan bisa mengambil sebuah kebijakan yang baik untuk bisa membuat perusahaannya untung dan bisa membuat hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Inilah alasan mengapa harus ada laporan arus kas dan laba rugi dalam bisnis, karena kita bisa menganalisa kemana saja aliran keuangan bisnis kita. Terakhir, bisa juga sebagai acuan untuk menghitung pajak. Kalau teman-teman punya laporan keuangan, maka akan dimudahkan dalam menghitung pajak dari perusahaan. Tentu teman-teman tidak usah takut lagi untuk membayar pajak karena sudah dicatat di laporan ini. Karena laporan ini sudah mencatat berapa total pajak yang harus dibayar, sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam membayarnya sesuai dengan jumlah yang diminta. Dan selain itu, teman-teman juga bisa melaksanakan tax planning atau perencanaan pajak dalam bisnis. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah mulai tersadarkan belum kalau bisnis memang perlu mempunyai laporan keuangan? Terlebih lagi dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Kalau teman-teman pengen banget peduli terhadap bisnis tapi belum memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai, yuk bisa gabung dengan kami dalam Business Finance Master ini. Bisa hubungi kami melalui nomor di bawah ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Next, kita mau bahas apa lagi nih? Komen ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.